Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin Update hari ini spesial karena kita sekaligus ngupdate kondisi keadaan ekonomi makro, termasuk salah satunya yang lagi hot diperbincangkan, yaitu berbicara tentang bond atau surat hutang dari Jepang yang kita lihat angkanya itu lagi nanjak terus-menerus secara signifikan dalam beberapa hari terakhir, bahkan mencapai tertingginya sepanjang sejarah. Dan selain itu, nanti kita bakal bahas juga untuk altcoins-nya. Ada dua altcoins yang di-request paling banyak, yaitu Solana dan Cardano. Saya udah tanya di previous video update dan pilihannya dua itu. Dan nanti tambahannya lagi teman-teman, kita mau bahas juga tentang update terbaru ya terkait dengan tarif dagang. Dan ini bakal jadi menarik banget, oke? Jadi stay tune ya guys sampai akhir dari video ini. So guys, kita bakal masuk ke Bitcoin-nya dulu kali ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin kemarin itu closing dalam keadaan bearish. Well, if we take a look on the hourly time frame, sebenarnya kita masih konsolidasi dan masih sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Kita berbicara di pergerakan Bitcoin itu tidak banyak mengalami perubahan ya, dan ya benar aja gitu kan, antara dia bakal testing ke atas dulu atau ke bawah dulu. I think kita pilih ke bawah dulu. Oke, after this kita belum tahu apakah akan ada follow up yang proper atau enggak. Tapi kalau kita berkaca pada situasi S&P 500 kemarin banget, S&P 500 itu lagi gain guys, lagi dapat pergerakan yang cukup signifikan. Semalam juga ada Nvidia earning report dan reportnya bagus, bahkan di atas ekspektasi. Jadi untuk saham-saham bisa dibilang ini lagi positif banget, lagi bullish banget. But ada satu concern yang kita harus perhatikan sama-sama. Berbicara tentang situasi saat ini di Jepang ya, bond market. Nah, tapi before kita lanjut lebih jauh, saya masih mau bahas sedikit tentang Bitcoin-nya ya. Untuk Bitcoin saat ini intinya adalah still sideways, belum ada validasi pergerakan yang clear, dan masih seperti yang saya sampaikan kemarin, kemungkinan kita juga nungguin PCE report dulu. Di sini kalau dari data PCE report sebenarnya dari ekspektasinya sih oke-oke aja. Ada perkiraan kalau untuk PCE-nya itu bisa turun ke angka 2,2% dari 2,3% di sini, teman-teman sekalian. Nah, kalau benar ke 2,2 harusnya sih cukup relatif bagus. Tapi ada kemungkinan bisa nahan juga untuk, bukan nahan sih, tapi lebih kayak Federal Reserve bisa tetap tahan untuk tidak mangkas suku bunga buru-buru. Nanti dia bakal ngomong kalau situasi ekonomi masih resilient dan ketidakpastian akibat tarif masih ada. Dan itu bakal terus dipakai ya sampai ada kejelasan terkait dengan tarif. Sehingga kalau kita lihat dari data tersebut atau statement tersebut, ya bisa dibilang kenaikan bisa terjadi tapi sifatnya relatif terbatas. Namun di bulan Juni memang ada kabar baik karena Federal Reserve kelihatannya akan mulai stop melakukan QT. So hopefully liquidity yang dialirkan dari sana itu bisa mensupport pergerakan market secara keseluruhan. Karena sebenarnya berbicara soal liquidity, kalau Federal Reserve memperhatikan dengan seksama, resiko mereka tuh sebenarnya ada di Jepang guys. Jadi ini masih berhubungan dengan carry trade. Kalau kalian ingat pada Agustus 2024, kita ngedapetin market itu crash diakibatkan oleh Japanese carry trade yang bisa dibilang cukup hot ya di Agustus nih di sini. Oke, jadi bermula dari hari Jumat itu angka pengangguran naik 0,2%, memberikan selling pressure terhadap Bitcoin. Nah, sampai ke hari Senin, market itu tiba-tiba merasa sangat khawatir kalau ini bakalan the end of the bull run gitu kan, dan membuat Bitcoin itu drop dalam satu hari, bahkan lebih tepatnya hanya pagi itu aja, itu turun sampai $9.000 guys, more or less, sebelum akhirnya recovery. Nah, situasinya ini sebenarnya menarik ya, berbicara tentang uang yang dipakai oleh para pelaku pasar, tapi dari modal pinjaman di Jepang ya. Kalian tahu dong, Jepang secara tingkat suku bunga itu relatif masih rendah. Di-compare dengan situasi di US aja, udah jelas jauh. Kalau kalian lihat nih, Jepang punya interest rate, let me check. Nah ini dia, angkanya masih di 0,5% guys. Di-compare dengan situasi di US saat ini yang masih berada di kisaran 4%-an, I think the number was very
high ya, di compare dengan situasi di Jepang. 0,5% dibandingkan dengan interest rate per saat ini di angka 4,5%. Berarti selisihnya 4%. Maka, kalau kita berlogika sederhana guys, pinjem duit di Jepang, pakai di US. Itu aja kalau kita cuman bodohnya ya, pinjem duit di Jepang, terus saya depositoin di US, saya dapat bunga udah lebih tinggi. Otomatis saya mendapatkan keuntungan lebih. Nah, masalahnya adalah pelaku pasar itu kan smart ya, dan sometimes mereka berani alias lebih spekulatif. Jadi mereka pinjem duit itu bukan cuma buat ditaruh di deposito, tapi ada yang ditaruh di Bitcoin, ada yang ditaruh di S&P 500, ada yang ditaruh di saham, ada yang ditaruh di mungkin reksadana, atau bahkan di obligasi US sendiri. Dan yang dikhawatirkan adalah kalau kita lihat berdasarkan informasi yang ada, ini Japan bond market itu lagi naik guys. Yield yang ditawarkan ya, atau bunga yang ditawarkan, imbal hasil yang ditawarkan itu lagi naik menuju ke all time high-nya. Dan sepanjang sejarah belum pernah setinggi ini. Ya tingginya sih nggak jauh-jauh banget. Tapi 3,6% guys, ini udah lumayan sekali di compare dengan suku bunganya yang tadi kita lihat di angka 0,5%. Nah kondisi ini menghadirkan spekulasi, yaitu kemungkinan besar penarikan besar-besaran ya uang yang tadinya dipinjam pada BOJ. Nanti saya jelasin ya. Ini ya kita Bitcoin dulu biar conclusionnya lebih enak ya teman-teman. Ini kalau Bitcoin saat ini dia masih konsolidasi sih guys, belum ada pergerakan yang signifikan banget. Tapi kabar baiknya adalah dia maintain di atas SNR. Jadi menurut saya ini adalah zona invalidasi yang paling krusial. Kalaupun dia break, sebenarnya nggak terlalu khawatir banget. Karena di bawah itu kita masih punya plafon ya. Atau ada batasan tahanan yang cukup ideal. Karena di sini memang terdapat fair value gap juga. So, hopefully if Bitcoin have to retrace sampai ke level itu, mungkin sifatnya ini lebih ke temporary pullback untuk perspektif time frame daily. Jatuhnya kalau dia turun ke 102.000 itu kayak begini aja guys tuh. Ya, jadi technically apa yang kita lihat adalah a swing to the push ya, push to create a new swing high dari sini ya kan, dar habis itu pullback, habis itu dia naik lagi. Ekspektasinya mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan Bitcoin di sini somehow nggak turun bahkan lewatin dari zona yang kita marking dari pergerakan kemarin, ya artinya kabar baik gitu ya, momentumnya masih bagus dan masih tetap bisa naik. Lagi pula S&P 500 bagus kok. Ya kan, kita udah ngelihat dia rally dengan sangat signifikan. Nasdaq juga udah rally dengan sangat signifikan. So I think if Bitcoin di sini belum rally, mungkin dia lagging guys. Jadi menyusul karena money flow-nya benar-benar lagi diakumulasikan ke saham sampai dengan tadi pagi. Oke, ini semua thanks to Nvidia earning report yang angkanya di atas ekspektasi. Jadi sebenarnya saham-saham teknologi kembali menarik perhatian para pelaku pasar untuk mereka kembali melakukan investment di US equity dalam tanda kutip high risk asset. Nah sekarang saya masuk ke dalam penjelasan yang ini. Tadi saya udah jelasin sekilas ya, teman-teman mungkin punya gambaran. Saya buat secara sederhana aja, karena kalau saya bacakan satu persatu nanti kalian pusing. Tapi biar mensederhanakan semuanya teman-teman, intinya Japanese 20-year Treasury yield itu angkanya lagi di 2,4%. Ini belum all time high-nya. Yang all time high itu adalah yang 40 tahun guys. Jadi 40 tahun itu angkanya di 3,689% atau 3,69% lah kita pembulatan. Dan ini naik banyak, karena kalau kita lihat sebelumnya di 3,3%, ya kan, almost 70 basis points higher so far this year. Yields on 30-year debt are up more than 60 basis point, bla 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 bla. Oke, Vin, apa sih penjelasannya gitu? Oke, secara sederhana aja teman-teman sekalian ya. Dengan Japanese government bonds yield ini bisa meningkatkan kekhawatiran ya terkait dengan capital flow kembali dari di US. Nah, ini sebenarnya nih yang kita bicarakan tadi soal likuiditas. Jadi kalau misalkan resikonya, ya, saya coba untuk lebih sederhanakan lagi ya. Gimana cara penjelasannya ya? So, gini guys ya. Ini adalah investor. Oke, ini investor nih ya. Investor. Dia kan bawa sekantung uang gitu kan. Ini uang nih teman-teman. Uang itu dalam bentuk yen. Dia pinjem nih di BOJ. Nah sama dia,
dia pinjam waktu itu, suku bunganya minus guys, 0,1%. Enak kan? Gak perlu bayar bunga. Ya kan? Era itu tuh, sebelum Agustus yang 2024. Nah, setelah itu kita kan dapat kabar. Yen itu naikin suku bunga. For the first time, dalam beberapa tahun terakhir, dia naikin menjadi 0,1. Awalnya segini. Terus naik lagi dong, jadi 0,25. Kemudian naik lagi sekarang jadi 0,5%. Tetap menguntungkan nggak? Masih. Kenapa? Karena US sendiri suku bunganya masih 4,5%. So nggak ada masalah. Ya cuman dia bayarnya lebih mahal dan harus melakukan adjustment gitu kan. Dengan nominal yang tadinya segini udah ideal bisa buat bayar hutang. Sekarang kita harus naikin nih karena bunganya lebih tinggi gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan adalah situasi ini itu memicu orang kembali ngeluarin duit dari US. Nah ini sekarang kita anggap nih US nih. Nih ya, ini US, ini JPY, ini Jepang gitu. Jepang ya, Jepun gitu kan. Dari sini duit ditarik sama mereka, habis itu kirim ke US ya. Bukan dikirim gimana nih, tapi saya misalnya sebagai pengusaha atau saya sebagai institusi, misalkan katakanlah saya JP Morgan deh atau Goldman gitu kan. Kita ambil duit banyakan nih dari yen gitu kan, dari Jepang nih. Oke, kita tarik duit ke sini, kita bawa ke US, kita olah, ya kan, bayar bunganya lebih murah, ya kan, bayar pinjamannya lebih murah gitu ibaratnya. Maka teman-teman sekalian, yang dikhawatirkan adalah dengan meningkatnya yields daripada Jepang saat ini, dia punya bond ya, itu kan berarti penawarannya lumayan bagus kan. Yang dikhawatirkan adalah uang ini bakal balik ke sini, gitu loh. Jadi ini juga menjadi resiko bahwa dengan angka 0,5% ini kayaknya nggak bakal berhenti di situ. Ada kemungkinan besar ya otomatis BOJ akan menyesuaikan dengan situasi suku bunganya juga. Yang dimana sebetulnya ini sebenarnya kita juga harus lihat situasinya sih ya. Karena saya pelajari teman-teman banyak banget kondisi yang kontradiktif. Jadi ada pun spekulasi seperti ini ya. Dimana kalau misalkan bondsnya yield-nya naik, itu kan berarti kita tahu nih, peminatnya atau demand daripada bonds itu kan sebenarnya lagi turun. Otomatis, banyak spekulasi juga mengatakan kalau bank sentralnya akan cetak uang dan akan alirkan uangnya itu untuk membelikan bond. Jadi bisa dibilang, pinjaman daripada pemerintah untuk segala aktivitas yang dilakukan di negaranya itu pakai duit yang dicetak, otomatis meningkatkan inflasi. Tapi resiko ini kalau misalnya kita lihat ya, situasinya berbeda, mengingat uangnya itu yang dipinjam overseas guys, di negara lain gitu kan. Dan kita punya kewajiban dong untuk balikin hutang itu. Kalau nggak credit score kita bisa nurun, bahkan bisa dikenakan sanksi lah ibaratnya, ya kan? Maka pada case ini, higher yield and stronger yen will impact domestic appetite to invest abroad. Ya, jadi ini statement pamungkasnya nih. Berbicara soal kita investor lokal daripada saya invest di luar, mendingan saya invest di negara sendiri. Oke? Berarti duitnya akan saya tarik, gitu loh. Saya tarik dari luar. Dan ini contoh case-nya cuma US ya. Kita belum ngomongin di negara-negara lain. Katakanlah di Indonesia ya. Misalnya salah satunya. Tapi intinya, logikanya teman-teman, dengan penarikan ini, resikonya adalah mengurangi likuiditas pasar. Secara sederhana seperti itu. Jadi Japanese carry trade kembali menjadi resiko yang sekiranya bisa menjadi penyebab dari market crash pada satu titik nanti. Jadi end market turmoil ya, tuh gangguannya di situ tuh nanti. Resikonya teman-teman sekalian ya. Ditambah lagi ada kekhawatiran soal tarif dan bla 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 gitu kan. So that's gonna be a very very interesting ya news event atau sentimen yang kita perlu ikutin dan kita perlu tahu juga progresnya akan seperti apa. Nih lihat deh teman-teman ya. Tightening global liquidity will reduce world growth to 1%. And by raising long-term rates, it will tighten financial conditions and extend the bear market in most asset. Itu kata dia tuh. Oke. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Jepang ini bisa dibilang akan secara signifikan mengurangi likuiditas. Ya, saya pikir selama Jepang ngasih
minus 0,1 ini tuh bener-bener banyak kayaknya nih duit yang ngalir ke luar negeri atau pembelian aset-aset tertentu. Dan pada case ini mungkin S&P 500 dan juga Bitcoin adalah salah satunya. Tapi nggak dilakukan oleh retail investor ya, yang dilakukan oleh mungkin manajemen aset atau apa gitu kan. Jadi nanti teman-teman boleh lakukan analisa lebih mendalam atau riset lebih mendalam kayak siapa-siapa aja sih yang di portofolio mereka itu sebenarnya menggunakan utang ini gitu loh ya, utang daripada si BOJ ini. Ya kira-kira seperti itu. Logika sederhananya teman-teman. Mudah-mudahan bisa gampang dimengerti ya. Karena kalau kalian baca sendiri, saya yakin pusing. Saya yakin pusing. So anyway, dengan situasi tersebut, otomatis meningkatkan kekhawatiran, ya kan? Tapi saya rasa itu nggak dalam waktu dekat lah ya. Mudah-mudahan sih hanya sebagai warning aja, karena bondsnya memang udah tinggi, jadi kita memang udah harus positioning nih dari sekarang. Udah harus ada persiapan lah, ibaratnya kayak gitu. Nah yang berikutnya lumayan mengkhawatirkan, ya. Sebenarnya bukan mengkhawatirkan sih, ini malah sedikit good news ya. Yaitu soal, pengadilan menetapkan bahwa Trump itu melakukan tindakan ilegal terkait dengan tarif. Wah, seru banget kan teman-teman sekalian ya. Ini seru banget. Jadi begini ceritanya. IEEPA ya, atau International Emergency Economic Powers. Ini adalah hukum internasional. Secara sederhana begitu ya, hukum internasional teman-teman. Hukum soal apa? Hukum soal emergency economy. Seperti statementnya ya, ekonomi darurat teman-teman sekalian. Nah, jadi Trump itu sebelumnya dia bermain victim. Oke, dia playing victim teman-teman sekalian. Dia menyatakan bahwa sebetulnya kalau kondisi saat ini itu udah termasuk dalam darurat ekonomi untuk US. Jadi sebentar ya, saya harus baca lagi teman-teman. Tadi di bagian mana ya? Intinya begini guys ya. Oh ini dia, barusan saya baca ya. Nih, Trump administration ya melakukan justifikasi. Justifikasi itu adalah pembenaran tarif dengan mengatakan bahwa sebetulnya saat ini situasi di US itu sudah tergolong kita bilang apa ya? Tergolong sah ya. Menjadi salah satu situasi yang dinamakan dengan ekonomi darurat. Kira-kira begitu. Jadi katanya kasih kekuatan untuk presiden untuk memberikan regulasi baru terkait dengan import during certain emergency situation. Akan tetapi pada hari Rabu nih, tepatnya kemarin banget, pengadilan itu mereject ya, membatalkan interpretasinya si Trump terkait dengan situasi tersebut. Jadi secara sederhana tarif ini dikatakan itu tidak diberikan izin. Ya, because they're designed to deal with trade imbalance between US and the rest of the world, which the judges say should fall under non-emergency legislation. Jadi nggak boleh dia bilang pakai emergency supaya mempercepat prosesnya, teman-teman sekalian. Ya pada dasarnya dengan kondisi seperti ini juga menjadi salah satu trigger dari S&P 500 yang rebound tadi malam atau tadi pagi, teman-teman. Ya ini bukan semerta-merta karena cuma news earning doang ya, tapi juga gara-gara itu salah satunya. Ternyata ya teman-teman ya, ini merupakan suatu kondisi yang lumayan menarik sih kalau saya lihatnya ya. Jatuhnya lebih kepada resiko tarif itu bisa dikurangi atau diredam. Dan di saat yang bersamaan berarti ada dukungan dong buat the Federal Reserve itu mempertimbangkan melakukan rate cut. Sebetulnya begitu. Tapi ya kita belum tahu pastikan sampai benar-benar dikatakan yes nih ya. Dinyatakan oke, tidak boleh menerapkan tarif berlebihan. Atau tarif ini melanggar aturan. Kira-kira begitu. Nah, itu situasinya teman-teman ya untuk economic situation saat ini. Lumayan chaotic, terutama dari sisi yang tadi saya bilang ya, Japanese carry trade. Ini menjadi resiko yang kita perlu perhatikan untuk sekiranya mungkin ya menutup bull run atau bull cycle kali ini. Itu bisa jadi triggernya teman-teman untuk ngedorong market itu bubble gara-gara terlalu banyak uang yang dipakai tapi dari hasil pinjaman, terutama untuk si ya pokoknya begitulah ya kira-kiranya.
Oke, so anyway, tadi kita udah jelasin sedikit tentang Bitcoin. Saya nggak ngomongin implikasinya dulu terkait dengan sentimen tadi karena itu masih panjang. Cuman saya kasih warning di video ini supaya kita bisa punya kesiapan jika seandainya ini eskalasinya meningkat, teman-teman udah tahu, wah iya nih, ini dia nih yang harusnya sebagai menjadi salah satu trigger kita untuk khawatir gitu ya. Bukan cuma karena this is the end of the cycle, bukan cuma karena prediksi seseorang, tapi ini diakibatkan oleh situasi yang memang bisa menjadi trigger dari katalis besar, kira-kira begitu. Oke, berikutnya untuk saya tutup sekaligus ya di update pada hari ini, saya akan bahas sedikit tentang Cardano. So a lot of people asking me about Cardano. Nih ya, Cardano. Kemudian yang kedua terbanyak tuh Solana, guys. Solana ya. Sisanya ya udah banyak lah tuh ya. Ada meme coin lah, ada Mantal lah, ada Sonic dan lain sebagainya. But we're gonna talk about Cardano and Solana. Maybe di next video saya tambahin yang lain. Oke. So apa yang kita punya pada Cardano, guys? Situasi Cardano sebenarnya menarik. Ya, dari terakhir kita punya analisis, saya pikir kita masih dalam keadaan yang relatif bullish. Untuk perspektif time frame weekly, strukturnya sebenarnya kebentuk dengan cukup proper. Jadi kita udah ngelihat ada higher high and higher low. Higher high di sini juga sudah valid. Sebenarnya ini ada upaya memvalidasi potensi higher low-nya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif daily, tampaknya belum cukup, gitu kan? Momentum naik ada, tapi belum secara signifikan. Nah, kabar baiknya sebetulnya kalau teman-teman following up secara time frame kecil aja, sebenarnya secara struktur ini lebih dominan ke bullish kok. Jadi kita ngelihat bahwa dia technically menciptakan higher high and higher low. Oke. Nah, secara target, Cardano itu masih ada potensi lah untuk dia naik testing ke level-level tertentu. Katakanlah level psychology-nya di $1 ya, teman-teman sekalian. Jadi memang bertepatan di range area itu merupakan rejection yang terjadi pada Cardano beberapa kali. Ya, dekat-dekat $1 lah udah boleh diantisipasi. Nah, secara penurunan, kalau misalkan memang berlangsung akibat dari bearish engulfing yang terbentuk dalam beberapa hari terakhir, ya, I think the concern untuk Cardano bisa pullback itu ada dan bisa dia testing ke level 0,68 lebih kurangnya. Dan itu berdasarkan struktur pun masih valid gitu ya. Jadi anggapannya kita ngelihat dia create higher high and then potentially higher low. Dan di sini kan kita udah ngedapetin sebuah higher low nih actually. Cuma biasanya kondisi kayak begini itu malah bisa jadi potensi liquidity yang akhirnya harus di sweep dulu baru kemudian dia dapat momentum untuk diangkat lagi harganya. Ya, momentum itu datangnya dari mana ya? Proses isi bensin lah. Anggap aja duit atau dolar-dolar itu adalah proses dia atau SPBU terdekat sebelum dia bisa ngisi bensin dan dia nanjak lagi ke harga yang lebih tinggi. Itu sementara kalau dari Cardano. Sisi concerningnya atau sisi resikonya adalah kita ngelihat di sini bisa jadi membentuk trend line. Kalau break dari trend line kan banyak orang mengantisipasi potensialnya dia bisa seperti ini gitu kan, turun lebih jauh. Tapi kalau menurut saya selama level kritis ini belum di break, maka Cardano masih bisa naik. Jadi teman-teman bisa cari alternatif penempatan ya atau entry point yang ideal dekat-dekat range tersebut. Kalau misalkan di internalnya saya rasa saat ini gantung banget ya. Kita di tengah-tengah guys. Bisa dibilang ini sempat naik, bisa dibilang ini potensi higher low juga, bisa dibilang ini konsolidasi juga. Jadi kayak ngegantung aja sih kalau menurut saya. So I think much prefer untuk memanfaatkan di aset yang lain. Ya, itu kalau dari pandangan saya sekilas di situasi Cardano. Nah, berikutnya kita bahas tentang Solana. What is going on with Solana per saat ini banget? Kabar baiknya Solana itu udah rebound cukup impulsif ya. Saya ada sempat melakukan akumulasi Solana dari harga sekitar 130-an lebih kurangnya, dan itu dilakukan di sini teman-teman ya. Cuman saya kasih labelnya geser ke kanan dikit gitu kan supaya orang-orang bisa lihat secara clear gitu kan di zona mana gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat risk to be considered-nya ini relatif oke lah, 15% gitu kan dari bawahnya. Kalau batas tengahnya katakanlah di sini sekitar 20%. Tapi dengan potential gain yang didapat sekarang 30-40%. Terus 1/2. Menurut saya ini udah oke dan cukup ideal. Secara struktur juga sama seperti Cardano. Situasinya relatif bullish, terutama untuk higher time frame. Kalau kita sekarang lagi testing ke level-level SNR yang mungkin bisa jadi tahanan ya pada Solana di sini. Kalau kalian lihat ini perbatasan. Di perspektif weekly kelihatan jelas bahwa ini adalah zona resistance yang bisa banget kok untuk ngasih trigger selling pressure. Ya, jangka pendek gitu kan, bukan selling pressure jangka panjang.
Maka resiko atau concern yang kita perhatikan teman-teman pada case-nya si Solana ini adalah if dia break dari zona tersebut, kabar baiknya adalah teman-teman bisa follow up dia untuk tetap mengalami rally secara signifikan. Kalau misalkan somehow dia harus mengalami pullback, gak ada masalah. Anda boleh anticipate zona ini menjadi zona di mana Solana itu bisa start rebound lagi. Kalau saya sih mungkin akan berpikir pemanfaatannya dari zona tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia ada pullback ke level-level atau area itu, mungkin saya akan pertimbangkan untuk either nambah posisi atau melakukan transaksi baru. Tapi mungkin tujuannya untuk trading gitu. Beda ya dengan yang saya beli untuk saya keep secara jangka panjang. By the way, sebelumnya retestnya di sini. Saya dapatnya di situ teman-teman. Tapi tipis banget. Jadi nggak terlalu banyak lah saya bisa bilang ya. Saya dapat barang di Solana. Karena tadinya saya harapkan dia bisa retrace lebih dalam. Ternyata dia retrace-nya nggak dalam. Cuman testing first entry point saya doang. Habis itu udah mantul lagi. Ya, di sini juga sama situasinya. Kalau kita lihat secara internal structure, katakanlah kalian melihat ini, wah ini falling wedge nih, dia break nih, harusnya dia udah nanjak dong, ya kan? Bener sekali gitu kan. Tapi kenyataannya dia naik hanya ketahan di level ini aja gitu. Jadi dia ketahan di situ lagi dan dia start creating falling wedge lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan secara mendetail di time frame yang lebih kecil, teman-teman itu bahkan masih bisa memanfaatkan zona ini. Karena ini ada satu kondisi di mana dia mengalami liquidity sweep just a moment before Solana itu start rebound lagi. Tuh lebih kurangnya begini gitu ya. Jadi kayak dia sweep dulu, tap, abis itu baru dia naik. Nah, ini sweep ini nih biasanya menunjukkan kalau we have enough buyers dari zona tersebut. Dan buyers ini nantinya berkesempatan untuk kembali masuk kalau misalkan memang Solana harus testing ke level itu. Nah, ini bisa dibilang adalah satu setup di atas gitu kan. Ada satu setup di atas. Atau teman-teman kalau misalnya, gue lebih pilih yang ekstrim deh zonanya gitu ya. Dalam artian supaya risk to reward gue juga jauh lebih bagus. Dan lebih tinggi probabilitasnya untuk dia perform. Katakanlah kalian ngambil di sini. Ini juga bisa gitu ya. Ini alternatif yang kalian bisa lihat untuk pemanfaatan di spot trading. Kalau futures trading itu udah lain lagi nanti urusannya ya. Pembahasannya berbeda dan harus diupdate secara cepat gitu. By the way, for the past few days, ya kita masih bisa nge-catch beberapa setup yang proper sih. Jadi ada Fana yang performance-nya bagus. Masih ada Heidal yang juga udah out duluan before dia hit. Ya, nggak nyampe target yang saya mau lah ya. And we have Voxel yang hari ini tiba-tiba nge-spike ya. Tapi pergerakan-pergerakan ini sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman, ini relatif beruntung lah kalau bagi saya gitu. Oke, ada beberapa juga kok yang tidak perform dengan proper gitu. Cuma kalau kita lihat katakanlah ini 4 hijau, 4 merah gitu ya. Ini 4 hijau, 4 merah. Tapi kalau misalkan hijau kita dapat 3R, 2R aja. Katakanlah 2R, berarti 4 kali 2 itu udah 8R teman-teman. Sementara ruginya itu adalah 4R. So buat saya di trading di kondisi begini sebenarnya nggak terlalu menguntungkan ya. Mengingat Bitcoinnya hanya back and forth atau konsolidasi. Namun kenyataannya teman-teman, kalau Anda ngerti secara technical point, perspektif gitu ya, gimana kalian memanfaatkan situasi market, tapi untuk time frame yang bisa kalian pakai itu lebih kecil lagi, sebenarnya nggak ada masalah. Anda tetap bisa make money. Jadi pesan dari saya, jangan terlalu tergesa-gesa ya untuk merasakan keuntungan dan berpikir bahwa gue harus profit gede banget nih kalau main di crypto gitu. Actually, kalian trading harian pun bisa dapat keuntungan kok. Tapi harus dengan cara yang benar ya. Dan cara yang benar itu kalian bisa pelajari di study time playlist yang saya udah post di YouTube channel saya juga. Jadi kalian tinggal mampir aja tuh ke section playlist ya di sebelah situ tuh yang tengah-tengah. Dan kalian cari tahu deh ya di situ untuk risk management. Coba dipelajari. Saya pikir itu worth it untuk kalian bedah dan semoga kiranya informasi update hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan happy long weekend ya. Semoga weekend kalian menyenangkan. Dan teman-teman yang Christian, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Semoga damai selalu menyertai teman-teman semuanya. Oke? God bless to everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers! Bye-bye!